Konten ini gue bikin karena jujur aja gue lagi bingung mau bikin konten apa. Sebetulnya gue lagi ngerjain konten juga sih untuk PC rakitan yang memang belum bisa gue sebutkan gitu. Dan gue lagi coba cari inspirasi-inspirasi untuk PC rakitan berikutnya kira-kira yang mau gue bikin itu yang kayak gimana. Dan setelah gue cari-cari karena harga sekarang lagi mumet banget, sampai akhirnya gue nemulah beberapa paketan dari toko yang berbeda-beda. Ini yang gue temuin ada dari 3 toko ya yang gue temuin, dan totalnya itu kira-kira ada 4 paketan PC rakitan yang gue rasa ini kayaknya bisa juga gue jadiin konten untuk gue share ke kalian gitu. Siapa tahu salah satunya juga bisa gue beli dan gue review aja PC paketannya daripada gue pusing-pusing ngesimulasiin sendiri gitu. Seenggaknya ada 4 PC rakitan yang mungkin salah satunya akan gue beli ya. Dan ini dari 3 toko, yaitu dari Agres, yang kedua dari COC Komputer, dan yang ketiga dari Enter Komputer. Ini tiga-tiganya dari pemain besar semua ya untuk di komponen PC tokonya. Nah, yang pertama ini yang gue temuin adalah ini paketan PC yang berkolaborasi dengan GTID dari Agres, yaitu serinya adalah GTR Zero dengan Ryzen 7 5700X. Nah, yang menarik menurut gua dari paketan PC ini selain soal harganya, by the way ini harganya semuanya itu di bawah 15 juta rupiah ya, karena di ekonomi yang seperti sekarang ini ya, itu kayaknya beli PC 20 juta ke atas itu kita udah perlu mikir-mikir lagi karena ya harga memori RAM juga udah mahal. Maka dari itu gua mencoba untuk mencari yang budgetnya itu masih di bawah 15 juta. Nah, paketan yang collab dengan GTID ini ada di angka 14 juta 510 ribu rupiah saat gua ngecek ya, nggak tahu bakalan naik lagi atau bakalan turun. Yang menarik adalah tentu ini udah menggunakan Ryzen 7 5700X. Paling nggak kalian udah mendapatkan CPU 8 core 16 thread yang masih cukup relevan secara performance. Di sini harga yang 14.500 itu menggunakan kapasitas memori dengan kapasitas 16 GB bukan 32 GB. Tapi di sini disebutkan kalau memorinya itu menggunakan Adata XPG dengan rating 3200 MT/s atau 3200 MHz ya. Lalu motherboardnya juga udah ada Wi-Fi-nya, yaitu MSI B550M Pro VDH. Dan ini tentu menggunakan DDR4 karena ya soketnya AM4 ya. Jadi menurut gua keputusan untuk menggunakan soket AM4 yang memang sampai sekarang itu masih bakalan diteruskan juga sama AMD, entah mengeluarkan CPU refresh lagi atau memang ya stoknya nggak habis-habis aja gitu, diproduksi terus-terusan gitu. Menurut gue di era sekarang kayak gini jadinya masih cukup relevan lah, ditambah lagi juga untuk nge-tweak-tweaknya juga itu cukup asik ya si AMD untuk soket AM4 ini. SSD-nya di sini udah dapat di sini sih tulisannya 1 TB ya, tapi yang 14.510.000 itu kalau nggak salah SSD-nya itu yang 512 GB. Ntar gue juga ngecek dulu. Ya betul, yang 14.510.000 itu yang 512 GB ya. Jadi SSD-nya 512, ADATA juga, dan kartu grafisnya ini adalah dari Gainward yaitu RTX 5060. Jadi paling enggak kita udah mendapatkan GPU dengan arsitektur yang terbaru karena si RTX 50 series ini dia udah punya dukungan untuk multi frame generation. Jadi kalau pakai monitor yang high refresh rate, kalau mau dapat smooth motionnya itu udah dapat. Lalu si RTX 50 series ini juga udah punya encoder EV1, jadi buat productivity juga harusnya itu udah cukup enak ya. Di sini juga casingnya cukup rare nih, jarang banget orang pakai, yaitu VBR PC case. Jadi ini micro ATX tapi secara dimensi kayaknya cukup kecil, jadi kayaknya ini mengincar untuk pasar-pasar yang memang senang dengan PC yang ukurannya compact. Dan di sini pakai air cooling, jadi buat pengguna-pengguna awam juga itu nggak yang terlalu gimana-gimana dalam maintenance-nya ya. Untuk coolingnya di sini dia pakai dari Deepcool ya, yaitu adalah Ice Edge Mini FS ya. Kalau misalkan kalian pengguna 5700X sebetulnya ya ini sebenarnya juga udah cukup aman-aman aja. Jadi secara config dan juga harga, jujur aja gue suka sih. Ditambah lagi di sini juga udah mendapatkan tambahan-tambahan fan juga dari Agres untuk menuhin casingnya gitu. Confignya oke dan secara harga juga oke. Tapi untuk COC Komputer ini serinya adalah COC Gamerbox X Debido PCV 20 dengan RTX 5060 juga. Jadi ini harganya sedikit lebih murah, Rp14.249.000
dan kalian sama-sama mendapatkan SSD lagi. Dan kalian sama-sama mendapatkan GPU RTX 5060. Nah, tapi kalian nggak mendapatkan CPU Ryzen 7 5700X. CPU-nya di sini tuh lebih rendah, yaitu Ryzen 5 5600. Bukan berarti buruk 5600, sebetulnya cukup-cukup aja karena di zaman sekarang banyak semua kebutuhan productivity yang memang semuanya udah serba diakselerasi oleh GPU ya gitu. Tapi di sini untuk motherboardnya juga itu belum ada WiFi, yaitu ASRock B550M HDV. Untuk memori RAM-nya itu sama-sama di 16 GB dual channel dan ini ratingnya sama-sama di 3200. SSD-nya sama dari ADATA yaitu 512 GB. Power supply-nya juga itu dari ADATA yaitu XPG Pylon 550 watt. Kalau yang si GTID tadi itu dia power supply-nya pakai XPG Pylon yang 650 watt. Jadi secara kapasitas yang GTID tadi lebih besar. Jadi kalau antara kedua ini gua tetap masih milih sebetulnya paketan yang Agres berkolaborasi dengan GTID ketimbang yang COC Komputer ini. Bukan berarti semua PC rakitan paketan yang di COC Komputer itu kurang ya. Gue juga pernah berkolaborasi dengan COC Komputer. Kebetulan aja gue memang tidak terafiliasi dengan siapapun nih kali ini ya. Terakhir ya bikin sama Enter Komputer juga, tapi itu collab sama Okemudin gitu ya. Jadi gue masih terbuka untuk kolaborasi dengan toko manapun dan tidak ada yang eksklusif dengan toko manapun kalau di gaptek.id. Oke? Ya, jadi yang ketiga ini justru adalah paketan dari Enter Komputer juga. Yang mana ini punya harga di 13.790.000 dan ini juga udah mendapatkan kartu grafis RTX 5060 yang berarti ini lebih murah lagi daripada paketannya si Agres dengan GTID. Ini udah sama-sama menggunakan Ryzen 7 5700X. Bahkan motherboardnya dapat dari Asus yaitu Asus Prime B550MK. Memori RAM-nya pun dapatnya itu dari Clef dan ratingnya itu lebih tinggi di 3600 MB transfer per second dan kapasitasnya di 16 GB juga. Power supply-nya juga ini menarik ya karena kita dapat power supply yang memang udah ATX 3.1 yaitu first player ACK series dengan kapasitas 650 watt. Itu juga menarik. Selebihnya perintilan-perintilannya itu semuanya dikasih serba dari Cube Gaming, mulai dari casing dan bahkan udah dapat water cooling kalau di sini. Jadi secara estetika kayaknya seakan-akan ini PC jadi jauh lebih mewah. Kekurangannya dari paketan ini menurut gua adalah di kapasitas SSD-nya yang cuma 250 GB. Dan juga belum mendapatkan WiFi di motherboardnya. Jadi kalau kalian ngerasa nggak perlu-perlu banget dengan WiFi, sebetulnya paketan yang dari EK Gaming Strike R7 ini itu bakalan jadi menarik karena kalian tinggal tambahin SSD-nya 512 GB lagi dan harganya kurang lebih ya jadi bakalan mirip-mirip seperti Agres XGT.id ya. Jadi ini juga menjadi salah satu poin yang menarik buat gua dan gua masih cukup bimbang kira-kira kalaupun gua harus beli, apakah beli yang Agres X GTID atau beli paketan yang EK Gaming Strike R7 ini. Nah, kalau misalkan budgetnya itu di bawah 13 juta rupiah, sebetulnya ada satu-satunya menurut gua yang paling menarik justru dari Enter Komputer, yaitu adalah seri EK Gaming Core R5 306 dengan harga 11.690.000. Menurut gua, yang satu ini justru jadi jauh lebih menarik karena kita di sini mendapatkan SSD ADATA Legend 860 dengan kapasitas 500 GB. Memang CPU-nya itu Ryzen 5 3500X, tapi itu cukup banget. Dan ini kita nggak mendapatkan RTX 5060 jelas di budget segini. Cuma menariknya adalah kita mendapatkan RTX 3060 12 GB dengan budget sekitar 11.690.000 ini gitu. Yang mana dengan VRAM yang cukup besar, ini berarti kita bisa bermain game dengan resolusi yang lebih tinggi untuk resolusi natifnya gitu. Kalau misalkan kita mau butuh bantuan untuk upscaler, ya itu masih bisa juga. Untuk multi frame generation, ya paling enggak kalian masih bisa pakai software bebek lah kali ya. Kekurangannya ya GPU-nya belum punya encoder AV1 aja. Jadi buat main game doang, ini gua rasa lebih oke. Ditambah lagi paketan yang satu ini juga udah dibonusin TP-Link AX300, jadi udah dapat Wi-Fi 6 include di dalam paket penjualannya. Power supply-nya pun sama, yaitu first player ACK series 650 watt yang ATX 3.1, casingnya dari Cube Gaming, dan ini nggak menggunakan water cooling tapi menggunakan air cooling. Dan air coolingnya ini dapatnya dari Thermalright ya, ini bukan brand abal-abal untuk air coolingnya. Jadi gua rasa kalaupun gua harus rating kira-kira mana yang
harus gue beli? Pertama sih kayaknya gue paling seneng sama EK Gaming Core R5 ini ya. Dengan budget sekitar 11.690.000, gue dapat spek yang menurut gue ini cukup oke. Lalu pilihan keduanya ini antara EK Gaming Strike R7 atau Agrax X GT ID tadi. Karena keduanya menurut gue secara pricing ini menurut gue cukup oke, dan juga konfigurasi spesifikasi yang memang ditawarkan. Jujur gue lagi bingung sih kira-kira gue mau beli yang mana, makanya gue mau bikin konten ini dan mau coba minta pendapat teman-teman yang nonton video ini. Kira-kira kalau gue harus beli salah satu, kira-kira gue harus beli yang mana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing ya. Kalau gue harus beli semuanya, tentu budgetnya nggak akan cukup gitu ya. Dan ini juga mungkin bakalan jadi inspirasi gue, semisal nanti kedepannya gue mau bikin PC lagi, atau mungkin gue mau berkolaborasi dengan salah satu toko yang udah masuk di video gue ini. Bisa aja gue juga untuk berkolaborasi dengan Agrax mungkin yang belum pernah sama sekali ya gitu, atau sama Enter lagi bikin gitu ya, atau sama COC lagi. Tentu gue open ke siapapun. Silahkan komen di bawah kira-kira PC budget berapa yang kira-kira gue harus bikin sendiri, dan kira-kira kalau harus beli paketan-paketan di antara keempat paketan ini, kira-kira paketan mana yang menurut kalian paling worth it untuk dibeli? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Suki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.